pengecoran atau selang pengecoran antara zona sama ya 3 hari, cuma yang beda di sini siklusnya ya, karena tipikal ya. Menjadi 6 hari ya. Kemudian pemasangan pertamanya itu ada yang 2 hari dan ada yang 3 hari. Untuk plat 3 hari ya. Jadi berbeda dengan yang di podium tadi 4 hari. Sementara untuk umur pembongkarannya sama ya. Nah di sini karena siklusnya dipercepat, tentu saja jumlah tingkat bekistingnya menjadi berbeda ya. Jadi berbeda jumlah tingkatnya ya. Nah jadi di sini bisa disimpulkan kalau siklusnya agak lama ya, maka jumlah tingkatnya boleh dikatakan sedikit. Siklus cepat, maka kebutuhan jumlah tingkatnya semakin besar gitu aja. Nah itu yang akan kita coba ya untuk dipahami untuk beberapa minggu ke depannya ya. Ini jadwalnya, jadi siklusnya 6 hari, jadi 96 tambah 6, 102, 102 tambah 6, 108, 108 tambah 6, 114. Nah ini yang di warna-warni ini adalah kebutuhan logistiknya ya. Jadi sampai 3,5 tingkat ya. Jadi untuk yang diberi warna biru adalah yang begisting slab dan diberi warna kuning adalah begisting untuk baloknya ya. Jadi itu 3,5 tingkat ya. Seperti ini kan ya. 3,5 tingkat. Oke, ini hanya jadwal-jadwal saja. Ini gambar rencananya memang harus digambar gitu ya. Kalau menggunakan subkontraktor ya. Tapi kalau di kontraktor utamanya ada drafternya ya, ya bisa digambarkan gitu. Supaya apa? Supaya perhitungan jumlah logistiknya itu bisa diketahui ya, diketahui dengan pasti. Nah perlu dipahami dengan baik di sini bahwa logistik itu kalau sewa kan akan berkaitan dengan jumlahnya. Kalau sewa. Ini kalau yang dari Polban berarti sudah paham betul yang ini ya. Jadi yang ini itu kalau masih ingat ya. Jadi yang ini itu adalah horibim ya. Horibim. Jadi kalau dia tampak dari atas ya seperti itu pemasangan horibimnya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang disampaikan nggak? Silakan. Halo, ada yang ingin disampaikan? Dari saya belum ada, Pak. Mbak Putri, sehat Mbak Putri? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, ada yang ingin disampaikan? Dari saya belum ada, Pak. Belum ya. Mana tadi yang temannya Mas Farel itu yang mana sih? Tadi mana ada namanya? Nggak masuk ya? Nggak masuk lagi. Oh, Mas Salman. Mas Salman, ada yang ingin disampaikan?
Izin bertanya Pak. Oh iya ya. Eh, Kan tadi ada kaitannya sama scaffolding gitu Pak. Kalau di proyek ini tuh udah nggak pakai scaffolding. Nah mungkin Pak, kalau boleh tahu kenapa nggak diperbolehkan menggunakan scaffolding Pak? Di proyek mana yang tidak boleh itu? Di proyek BBPT Kominfo Pak. Ini Pak. Oh iya ya. Nah gini, seperti tadi disampaikan di awal ya, bahwa scaffolding itu bukan untuk pekerjaan struktur gitu aja. Untuk pekerjaan struktur, jadi lebih kepada sarana untuk bekerja ya. Sarana untuk bekerja, misalkan kalau mau merangkai kolom gitu aja, nah itu diperlukan scaffolding. Kalau kolomnya gede kan melingkar gitu aja. Kemudian untuk memasang dinding gitu aja, tulangan dinding itu dipasang scaffoldingnya ya. Jadi memang scaffolding itu bukan ditujukan untuk pekerjaan struktur. Nah, sebagai penggantinya ya ada apa namanya sistem lagi. Kalau dari produk Peri itu namanya Peri Up ya, sering disebutnya Peri Up ya. Kemudian ada yang ngetren sekarang yaitu PCH ya. PCH itu buat apa ya? Itu buatan dari Australia ya, dari Australia. Jadi lebih apa ya namanya? Jadi rangkaiannya lebih kecil lagi, 1/1 meter gitu ya. Jadi per 1 meter PCH itu. Nah kalau scaffolding kan secara umum lebarnya 1,8 dan panjangnya 1,8, lebarnya 1,2 gitu. Dari jarak kakinya itu aja. Tapi kalau pakai PCH itu jaraknya per 1 meter ya. Nah kalau untuk jembatan itu lebih gede lagi gitu aja. Sistem shoringnya itu menggunakan PD8 gitu aja, atau sistem shoring yang lainnya, apakah dari pipa baja atau dari sistem yang lainnya ya. Jadi memang Mas Salman, scaffolding kalau di jembatan itunya sudah dilarang sejak terjadi keruntuhan atau ambruknya Bekisting sewaktu pembangunan proyek Mabit ya. Mabit itu tol Mabit. Jadi Manado Bitung ya. Jadi tahun berapa ya? 2016 atau 17 ya. Itu ambruk katanya. Kemudian sistem-sistem yang lainnya yang dilarang sekarang ya, karena belum ada kajian lagi, itu sistem tie rod ya. Nah sistem tie rod itu lebih banyak di pelaksanaan pierhead jembatan misalnya. Itu juga sudah sementara ini dilarang ya. Sementara ini dilarang, belum ada kajian yang secara khusus gitu aja. Karena apa? Karena beban pierhead itu kan bisa sampai 160 ton gitu hanya. Jadi hanya ditahan oleh baut-baut saja ya, yang jumlahnya kurang lebih sekitar 14 sampai 12 tuh ya, tergantung dari lebar piernya gitu ya. Kalau semakin lebar bisa lebih banyak lagi jumlahnya. Nah kira-kira begitu Mas Salman ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya ya. Oke, barangkali yang lainnya. Mas Sugi Hartono ada? Siap, ada Pak. Barangkali ada yang ingin disampaikan? Belum Pak, belum ada. Belum. Soalnya sinyal saya jelek Pak di sini. Oh gitu ya, ya. Di Calanto nggak ada sinyal Pak. Oh iya ya, ya. Terus Ya, pedalaman. oke, nggak apa-apa. Ini dulu yang angkatan-angkatan terdahulu. Gabriela, ada?
Yang ini disampaikan? Belum ada, Pak. Belum ada. Mbak Evi ada, Mbak Evi? Yang ini disampaikan? Belum ada, Pak. Belum ya. Muhammad Saiful ada yang disampaikan? Mungkin sedikit Pak ingin bertanya Pak. Ya ya. Yang pertama terkait output dari matkul ini tuh nanti akhirnya tuh bagaimana Pak? Dan apakah nanti di akhir itu apakah ada tugas besar dan itu tugas besarnya kalaupun ada seperti apa gitu Pak? Biar ada bayangan gitu. Mungkin cukup dari saya. Ya ya. Oke. Jadi tugas besarnya seperti tadi dijelaskan di slide-slide terakhir itu kan ya. Jadi menghitung kekuatan lantai yang ditinjau gitu kan. Jadi kalau dengan 2 tingkat logistik berarti lantai yang paling bawahnya gitu kan ya. Baik untuk waktu siklus pengecoran maupun untuk waktu siklus pembongkaran bekisting gitu. Nanti termasuk dengan jadwalnya gitu. Jadwalnya supaya hasil perancangan konstruksi acuan perancah itu memang bisa dilaksanakan di lapangan gitu. Kekuatan strukturnya terjamin, jadi aman, pekerjaannya bisa berjalan sesuai dengan yang dirancang gitu ya. Kira-kira begitu, Mas Saiful? Berarti harus ada perhitungan beban dari strukturnya itu juga ya berarti ya Pak? Dari lantainya itu sendiri, iya ada. dari kekuatan si perancahnya itu. Kalau kekuatan perancah tidak dilaksanakan di sini ya. Halo? Kekuatan perancahnya kan sudah disampaikan di D3 itu kan ya. Kekuatan perancahnya. Atau lupa lagi? Halo, Mas Saiful? Sinyalnya kurang bagus. Ya? Iya, sinyalnya kurang bagus, Pak. Suaranya nggak jelas. Iya, jadi kekuatan perancah itu sudah disampaikan di perkuliahan sebelumnya ya. Di program D3 gitu ya. Jadi berapa sih beban yang akan disangga oleh satu kakinya itu hanya, oleh satu shoringnya itu. Nah itu kan menjadi beban normal yang harus disangga oleh kaki dari scaffolding itu atau kaki dari shoring itu kan ya. Nah itu dibandingkan dengan tegangan izinnya yang diberikan dari perusahaan itu ya, perusahaan pembuat shoringnya itu. Jadi kalau di bawah itu berarti untuk pembebanannya akan disampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oh begitu. Masih ada lagi? Cukup. Oke, sinyalnya ini kurang bagus. Oke, masih ada nggak? Mas Rapi, ada yang ingin disampaikan? Dari saya mungkin satu Pak. Ya. Izin bertanya. Ini pertanyaan dari dulu juga waktu dibimbing sama Pak. Untuk perencanaan perancah itu sendiri, kan mungkin ada yang menahan beban pengecoran secara lateral dan aksial. Nah untuk yang penahan beban aksial ini apakah nanti akan dipelajari juga bagaimana mengatur siklusnya dan analisis terhadap kekuatan yang disediakan oleh alat perancahnya atau tidak? Jadi ini lebih diarahkan kepada sistem strukturnya, Mas Rapi. Kalau sistem perancahnya kan tinggal dilihat saja dari output pembebanannya ya. Jadi beban yang akan diterima oleh sistem shoring atau shoring itu
berapa gitu aja. Jadi dihitung apa namanya ya? Dihitung per meter persegi yang akan ditumpu oleh sistem shoring ya. Nah mungkin nanti kalau masih ada waktu akan lebih diperjelas lagi ya supaya mungkin kegeser fontnya ya yang dulu agak apa sih Mas Rafi? Iya Pak, bisa pahami yang Iya ya. minimalisasi juga. Ya. Iya. Ya. Oke, karena waktunya sudah lebih dari apa namanya ya, lebih dari yang ditargetkan gitu aja. Sudah jam 2.20. Untuk sementara kita apa sih tutup dulu ya sampai di sini untuk penjelasan di awal ini. Nanti minggu depan kita sambung lagi gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Amin, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Makasih, sama-sama. Pak. Ya.